Baiklah, sekarang kita akan masuki tugas kelima, yaitu membuat dan menilai tugas. Di dalam tugas kelima ini, tugas yang kita lakukan adalah pertama membuat tugas, kedua siswa mengerjakan tugas, ketiga siswa guru mengevaluasi hasil tugas, keempat siswa melihat nilainya. Jadi, kita akan lakukan yang pertama yaitu membuat tugas. Langkahnya adalah di layar komputer ini sudah tersedia kelas 12 MIA 1. Kita akan membuat tugas. Kita klik dulu tugas kelas, kemudian kita klik buat, kita klik lagi tugas. Kita ketik judulnya. Saya buat judulnya adalah tugas sifat koligatif larutan. Kemudian petunjuknya saya buat adalah buatlah makalah manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah saya buat petunjuknya. Kemudian kita ambil yang akan dikerjakan siswa tersebut. Saya kebetulan sudah siapkan dari Google Form. Kita klik dulu, tambahkan link. Ya, kita sudah siapkan dari Google Form. Ini sudah saya buat sendiri. Ya, kita ambil dulu linknya. Ya. Kita ambil linknya, kita perpendek, kemudian kita salin. Sudah kita salin, kita kembali lagi ke kelas kita tadi, kita pastekan atau tempelkan, kemudian kita tambahkan link. Sudah ada tersedia Google Form yang akan dikerjakan anak-anak siswa dalam membuat makalah. Bisa juga kita buat di petunjuk ini, di bawah ini. Ya, kita tempel lagi supaya memudahkan siswa untuk melihatnya. Kemudian di layar sebelah kanan kita atur dia. Ini rubrik tidak usah diganti. Kemudian kita topiknya kita ganti dia menjadi sifat koligatif larutan topik kita. Kita buat masa tenggatnya. Kita buat untuk besok. Masa tenggatnya karena kebetulan ini membuat makalah berarti agak lama kan begitu. Kita ganti dia. Ya. Ini kebetulan tanggal 1 September kita buat dia dalam waktu 1 minggu. Ya, pukul 23.59. Kita buat tenggaknya. Kemudian ini poin 100 sudah pas. Ini untuk 12 MIA 1 sudah pas dan dibagikan kepada semua siswa. Kalau kita mau tidak bagikan semua siswa sudah ada pilihan di sini. Karena saya klik semua, saya mau ngasih tugas makalahnya kepada semua siswa, maka saya ambil semua siswa. Setelah itu baru kita klik tugaskan. Ya. Jadi beginilah membuat tugas. Kemudian yang kedua, kita mau melihat pada waktu siswa mengerjakan tugas. Kebetulan saya sudah menyediakan akun dari siswa itu sendiri. Ya, kita klik dulu akun punya siswa. Ini kebetulan punya si Fanti Simamora. Ya, kita akan melihat bagaimana caranya si siswa ini akan mengupload tugasnya. Jadi sudah ada di layar ini kelas dari si Fanti. Kita klik tugas kelasnya. Jadi ini sudah ada nampak tadi tugas yang kita berikan
kepada siswa. Ini tugas sifat koligatif larutan. Kita klik dia, sudah ada juga Google Form-nya. Kemudian kita klik Google Form yang mau dikerjakan oleh si siswa. Jadi kita klik namanya, kebetulan namanya si Fanti, kita tulis Fanti Simamora. Kemudian dia kelasnya 12 MIA 1. Ini nama dengan kelas ini wajib diisi. Kalau tidak diisi tidak akan lanjut ke berikutnya. Jadi judul makalahnya itu manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, udah dibuat judulnya. Kemudian kita isi filenya, ya. Sudah siapkan kian oleh siswa file yang mau diambil, ya. Kita ambil dari, ya, kita pilih filenya. Kebetulan sudah saya siapkan ini, ya. Sudah disiapkan siswa kian, ya. Ini dia jawaban siswa Fanti. Ya, ini dari lokal DSE. Ini kita siapkan itu tadi. Ya, ini dia. Tugas makalah kimia Fanti. Udah open. Sudah kita masukkan dia. Kemudian kita upload. Ya, sudah masuk jawaban dari Fanti. Kemudian kita klik kirim. Sudah kita klik kirim, kita mau melihat, ya, kembali lagi. Kita kembali lagi ke tugas si Fanti tadi. Kita mau melihat tugasnya. Ya. Ini dia mau berdiskusi dengan pengajarnya. Kita klik tandai sebagai selesai. Iya. Kemudian misalkan dia mau buat komentar. Ya. Ibu, makalah saya sudah saya kerjakan. Dia mau berkomunikasi dengan gurunya. Kemudian dia klik itu, dia posting. Ya. Jadi sudah langsung nampak di komentar dari si guru. Nanti kita akan lihat, ya ini kita akan lihat langsung komentar dari si guru. Ya, sudah diserahkan tadi dari si Fanti pertama. Kita klik dia, kita lihat apa yang dibuat si Fanti. Ini sudah ada komentarnya. Ibu, makalah saya sudah saya kerjakan. Terima kasih, Nak. Kita sebagai pengajar kita bisa merespon komentar dari siswa. Terima kasih, Nak. Lanjutkan pelajaranmu lagi. Tambah giat belajar. Nah, ini cara kita untuk memotivasi siswa bisa dengan cara berkomentar di tugas yang dikerjakan si anak. Kemudian kita kembali lagi ke siswa berikutnya. Ini kita lihat di siswa berikutnya. Ini misalkan si Dina. Ya, si Dina. Ini punya si Dina. Kita kembali lagi seperti tadi. Karena kita sebagai pengajar sudah kita bagi sama kepada semua siswa. Ini si Dina juga sudah ada tugas sifat koligatifnya. Kembali lagi kita klik. Ya, kemudian dia jawab lagi. Dina. Kemudian dia kelasnya adalah 12 MIA 1. Kemudian judul makalahnya adalah manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari.
sehari-hari. Ya, sudah dia buat tugas judul makalahnya, kemudian dia akan masukkan filenya, ya. Kembali lagi pilih file, ya. Sudah ada tersedia itu tadi punya si Dina, ya. Kita open dia udah masuk, kemudian kita upload. Nah, ini sudah itu baru kita kirim. Ya. Kita lihat lanjutannya, ya. Yang tadi punya si Dina. Ini dia punya si Dina. Kita lihat tugasnya. Ya, ini dia mau berdiskusi dengan pengajar. Kemudian tandai sebagai selesai. Dia tidak berkomentar karena dia anggap kalau makalahnya itu sudah sempurna, maka dia tidak memberikan komentar. Kemudian kita ambil contoh lagi, yaitu siswa yang ketiga, yaitu si Joko. Ya, kembali lagi ke kelasnya si Joko, Google Classroom-nya si Joko. Kita klik tugas kelas. Ya. Kemudian si Joko pun sudah ada tugas sifat koligatif larutannya. Ya, kita klik Google Form-nya. Ya, kita kliklah namanya yaitu Joko. Kemudian kelasnya 12 Mia 1. Judul makalahnya manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kita tambahkan file. Ya. Masuk kita ke tugas makalah si Joko. Ini siswa yang ketiga. Ya. Kemudian baru kita upload. Sama seperti tadi juga. Ya. Kemudian kita upload. Kita tunggu dulu karena jaringan, kemudian kita kirim. Ya. Ini dia kembali. Oke. Kita lihatlah tugasnya si Joko tadi. Kita lihat tugasnya, kemudian tandai sebagai selesai. Iya. Kita tunggu dulu. Kemudian dia tidak berkomentar juga kepada gurunya. Kemudian kita masuki siswa yang keempat, yaitu si Ridwanto Sitorus. Kembali lagi ke kelas si Ridwanto Sitorus. Dia juga mau melihat tugasnya. Sudah ada juga dari guru yang mengasih tadi, yaitu tugas sifat koligatif larutan. Kemudian kita klik Google Form-nya yang mau dikerjakan. Ridwanto. Kemudian kita buat kelasnya. Ya. Kemudian kita tulis juga judulnya. Manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kita ambil lagi di upload, ya. Kita mau upload filenya. Ya. Kita pilih file. Kita pilih dia karena punya si Ridwanto. Kita klik yang sudah disediakan Kian, tugasnya. Ya, kemudian kita kirim. Ya. Ini dia, kirim tanggal. Kemudian kita lihat tugasnya. Kita mau melihat tugasnya. Nah, kita harus tandai dia sebagai selesai. Ya, tandai sebagai selesai. Dia juga tidak mau berkomentar, kan begitu. Kemudian lanjut ke siswa kelima. Ya, siswa kelima kembali ini ke si namanya adalah si Butet.
siswa kita namanya Butet, dia buka Google Classroom-nya, diklik juga tugas kelasnya, juga sudah ada tugas yang diberikan gurunya, yaitu tugas sifat koligatif larutan. Kemudian dia klik juga Google Form-nya. Dia buat namanya Butet. Kemudian dia juga kelas 12 MIA 1. Judulnya juga manfaat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian masukkan filenya. Pilih file, tugas makalah kimia si Butet. Kita upload. Ya, kemudian kita kirim. Sudah kita kirim, kita mau melihat tugasnya, ya. Kita mau lihat tugasnya, kita harus tandai juga sebagai selesai. Jadi ini sudah ada 5 siswa yang mengerjakan soal. Kita sambil menunggu siswa yang lain dalam mengerjakan soal. Sekarang kita sebagai pendidik akan mengevaluasi hasil tugas yang diberikan siswa. Kita akan melihat, kita kembali ke Google Classroom kita sendiri. Nah, ini sudah nampak ya. Sudah nampak yang sudah menyerahkan tugasnya ya. Kita lihat ya. Kita lihat dari ini, dari 9 yang diberikan, dari 5 tambah 9 berarti 14 yang diberikan, yang menyerahkan itu masih 5, kan gitu. Yang tadi ya, kita klik. Nah, kita lihat ini ada 5 orang sudah memberikan tugasnya dengan waktu yang cepat dan sesuai dengan batas yang ditentukan. Karena tadi sudah saya periksa, mereka akan saya evaluasi, maka saya akan beri nilai. Misalkan si Butet ini saya kasih nilai 100 karena sudah kita evaluasi, sudah kita perhatikan 100. Si Joko Hite pun juga 100, si Ridwanto juga 100. Karena dia mengumpul tepat waktu, saya beri nilai plus yaitu 100. Sudah kita nilai, kita akan kembalikan kepada siswa si 5 tadi, yang 5 orang tadi yang mengerjakan waktu yang tepat. Kita kembalikan. Ya, kembalikan, kita klik juga kembalikan. Sudah kita kembalikan, maka langkah berikutnya siswa akan melihat nilainya. Ya, siswa akan melihat nilai. Kita mulai dari misalkan si Fanti ya. Si Fanti akan melihat bagaimana nilai dia. Ini sudah di akun dari si Fanti ya. Akun dari si Fanti. Kita lihat nilai yang diberikan tadi sama gurunya ya. Kita buka dia, lihat tugas ya. Ini dia. Sudah nampak ini, tugasnya ini langsung sudah diberi. Tadi waktu sebelum dinilai sama gurunya itu 100 saja. Kemudian di sini sudah ada 100 per 100. Inilah 100 yang diberikan oleh gurunya. Jadi itu contoh siswa bisa melihat nilainya langsung di kolom tugas. Jadi demikianlah tugas kelima saya, yaitu membuat dan menilai tugas. Kiranya bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru semua. Sekian dan terima